Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Pada hari ini, saya, Yosika Delia, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Bagaimanakah pengaruh ketersediaan fasilitas di rumah dan motivasi terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Pada pendahuluan dilatar belakangi oleh penelitian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan siswa dalam pendidikan formal yang selalu diikuti oleh pengukuran dan penelitian. Andi mengatakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku, baik itu kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh seorang siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Sedangkan menurut Swetovo dalam Economist Journal mengatakan bahwa adapun fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh pihak sekolah untuk menunjang proses pembelajaran mengajar antara lain yaitu gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan media pengajaran. Dalam hal ini, sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penegak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menyambin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Adapun rumus masalah yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa. Yang kedua, pengaruh ketersediaan fasilitas di rumah terhadap kedisiplinan belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoris dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoris adalah yaitu bagi pembaca. Bagi pembaca dapat memberikan informasi dan menambahkan pengetahuan tentang dunia pendidikan. Sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dikatakan masukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, khususnya tentang pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi instansi yang bersangkutan sebagai kontribusi untuk lebih memperhatikan fasilitas belajar dan motivasi belajar untuk proses pembelajaran dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, menambah pemahaman kepada peneliti tentang fasilitas belajar dan motivasi belajar. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama yaitu motivasi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi artinya dorongan atau penggerak. Uno menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Selanjutnya, fungsi motivasi. Fungsi motivasi yaitu sangat penting dalam suatu kegiatan. Tujuannya untuk mendorong manusia untuk berbuat, dan yang kedua mendorong arah perbuatan, dan yang terakhir menyeleksi perbuatan. Adapun kelebihan dan kekurangan motivasi belajar, yang pertama yaitu kelebihan motivasi ini dapat bertahan lama. Selain itu, motivasi ini berpeluang besar untuk mencapai hasil belajar secara optimal. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit munculnya kemauan belajar yang benar-benar berasal dari kemauan siswa. Artinya, tidak mudah bagi guru ataupun orang tua untuk membangkitkan motivasi belajar interaksi ini. Bab 3, metodologi penelitian.
teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa teknik dan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut, yaitu metode observasi. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dalam disertai pengamatan-pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sarana. Yang kedua ada mode dokumentasi. Sugiono mengatakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dalam dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, atau cerita biografi, kebijakan metode ini dilakukan untuk mengambil data hasil belajar siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, dan metode dokumentasi ini merupakan penunjang untuk kesempurnaan yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlakukan oleh peneliti. Adapun instrumen kisi-kisi, yaitu instrumen kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Yang terakhir, instrumen penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian ini dapat dikatakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana kemampuan pengumpulan data. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.